Permasalahan teman-teman lebih besar dari sekedar Sambo. Ini yang saya kasih tahu sama teman-teman. Sudah ada pemufakatan jahat antara oknum kepolisian, oknum kejaksaan, ya kan, mungkin juga oknum MA, pengadilan, dan yang terakhir adalah oknum pengusaha kotor yang jahat. Ya, jadi harus ada yang modalin ini. Jadi teman-teman harus tahu di situ ya. Yang mereka bilang jet itu RBT, itu bukan RBT, Pak. Saya ketemu orang yang ngasih pinjam itu di Singapura, saya ketemu sama dia. Ya, jadi saya kasih tahu teman-teman, ini yang dihadapi oleh negara kita ini, oknum-oknum aparat ini, Pak, ini takut dengan mafia 9 naga yang memegang uang. Itulah. Jadi kalau dibilang Kapolri, ya saya nggak menyalahkan Kapolri. Kenapa? Kapolri itu kekuatannya terbatas. Saya kasih tahu beliau ada kasus Sinarmas, ya kan, bukti lengkap. Sampai sekarang nggak berani jadiin tersangka, Pak. Yang lain dia selalu bilang, mana kalau dia nggak benar kasih tahu saya. Ini saya kasih tahu, diem dia. Kenapa? Ternyata ibu kota negara yang baru nanti yang bangun dari Sinarmas. Alvin Lim sebut dugaan konsorsium 303 Verdi Sambo miliki daya rusak besar untuk Polri. Advokat kontroversial Alvin Lim turut menyoroti perihal dugaan praktik aliran uang dan judi konsorsium 303 yang bersangkutan dengan Verdi Sambo. Alvin menyebut, isu konsorsium 303 berdampak besar dan bisa merusak institusi Polri. Tentu sangat rusak dong. Sekarang ngapain kita ada undang-undang di situ, pasal 303, kalau enggak diturutin? Kata Alvin Lim saat diskusi publik di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 28 September tahun 2022. Terkait kasus tersebut, Alvin Lim lantas berkaca pada kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang juga menjerat Verdi Sambo. Kata dia, kalau memang kasus tersebut tidak berpotensi memiliki daya rusak, maka seharusnya Verdi Sambo tidak ditahan. Atau bahkan, lebih jauh tidak dipecat sebagai anggota Polri. Sekarang sama aja kayak saya tanya, apa ada daya rusaknya pasal 340? Pembunuhan berencana, iya kan? Kalau enggak ada daya rusaknya, bebasin itu Verdi Sambo dan kawan-kawan, ucapnya. Karena itu, atas adanya dugaan aliran uang dan judi pada konsorsium 303 ini perlu untuk ditindaklanjuti. Sebab, aparat penegak hukum harus patuh pada apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, tepatnya pada pasal 303 KUHP. Undang-undang dibikin karena apa? Untuk ditaati. Jadi kalau tidak ditaati jangan buat undang-undang, tegasnya. Sebelumnya, beredar kabar adanya kekaisaran lain di dalam kubu Polri yang dipimpin oleh mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Dalam kekaisaran itu diduga adanya praktik perjudian skala besar atau disebut konsorsium 303. Menyikapi adanya dugaan itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan telah memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas. Ia pun mengatakan akan mencekal para anggota Polri yang terlibat dalam konsorsium tersebut. Saya sudah minta usut sampai ke atas, begitu didapatkan nama, red notice atau cekal. Kemudian dari situ kita ungkap apakah ada anggota yang terlibat atau tidak, kata Listio dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Isu konsorsium 303 itu muncul di tengah ramainya pemberitaan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang merupakan ajudan bekas Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Sambo disebut-sebut sebagai pemimpin konsorsium. Isu itu mulanya ramai di media sosial. Dalam grafik yang beredar di media sosial, selain ada nama-nama anggota Polri yang diduga terlibat, juga disebutkan sejumlah bisnis ilegal yang didukung oleh konsorsium 303. Beberapa di antaranya yaitu bisnis tambang ilegal dan minuman keras. Listio mengatakan Polri mengedepankan investigasi secara saintifik atau scientific crime investigation.
Terkait adanya konsorsium atau tidak kan kita bicara scientific crime ya, tentunya saya berjalan dari pembuktian ya, katanya.